pada hari ini ya. Hari ini kita memasuki puasa yang ada yang sudah hari kedua, ada yang sudah hari ketiga ya. Apapun itu yang nggak puasa yang salah lah gitu pokoknya. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih buruk daripada sebelumnya ya. Dan jangan sampai kalau dulu kita itu pernah gitu ya, waktu masih kecil anggaplah puasa itu suka bohongin orang tua, puasanya depan orang tua doang, belakang orang tua. Aduh, kadang-kadang ada yang pura-pura kumur tapi kumurannya ditelan, ada aja lah gitu ya, anak-anak zaman dulu. Nah, mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita tidak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Ramadan kali ini sudah mulai turun ya, kasus COVID kita. Mudah-mudahan tidak naik lagi ya. Sekolah juga udah mulai 100%, soft juga udah mulai rapat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi gara-gara si COVID inilah. Mudah-mudahan segera musnah lah dari dunia ini ya si COVID-nya ya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hari ini kita memasuki tema yang pertama dari fikih puasa kita. Kita akan bahas tentang keutamaan berpuasa dan ketentuan dalam berpuasa. Apa saja yang bisa membatalkan, apa saja yang tidak membatalkan, lalu kekhususan yang Allah berikan pada orang yang berpuasa, keutamaannya itu apa saja. Kita akan bahas satu persatu di sini. Baik, keutamaan bagi yang berpuasa. Ya, keutamaan bagi orang yang berpuasa pertama Allah ampuni dosanya. Ya, nanti kita akan bahas dulu secara global, nanti kita bahas satu persatu. Allah ampuni dosanya. Jadi tidak hanya kita, jadi kita menahan lapar, menahan haus ya, semuanya kita tahan. Karena apa? Karena kita ingin mengampuni dosa-dosa. Karena kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, berpahala melebihi ratusan kali lipat. Nah, nanti kita akan bahas apa nih maksudnya berpahala melebihi ratusan kali lipat. Ya, khusus untuk pahala puasa. Kalau pahala yang lain seperti tilawah, sedekah, itu dikali-kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu cukup aku yang ngasih pahalanya. Dan nggak bisa dihitung, saking banyaknya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendapat 2 kebahagiaan. Nanti kemudian aroma khas mulutnya orang berpuasa disukai oleh Allah. Kemudian orang yang berpuasa disediakan surga tersendiri, khusus namanya surga Ar-Rayyan. Ini orang tua saya ngasih nama Aini Aryani, ngambilnya dari Rayyan. Kalau ditulis dalam bahasa Arab, Aini Ar-Rayyani. Gitu ya. Tapi jadi bahasa Indonesia jadi tulisnya Aini Aryani. Harusnya Ar-Rayyani. Kemudian doanya tidak tertolak. Banyak-banyakin doa saat kita berpuasa ya. Kemudian menjadi perisai diri dari syaitan. Satu lagi untuk menambah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perisai syaitan? Tadi kita sempat sebut perisai syaitan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Sebentar ya, sebentar. Mohon izin sebentar ya, 2 menit mohon izin. Baik, Ustazah.
Baik, Masya Allah sahabat Dermawan, tadi sudah sedikit kita dengarkan ya rincian materi-materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Aini. Dari awal saja sudah sangat menarik. Gimana nanti di akhir kajian Muslimah bersama Ustazah Aini. Sambil menunggu Ustazah Aini, mungkin boleh kita berbincang sedikit. Kita Dan saya ingin menghimbau kepada sahabat muslimah untuk merename namanya, nama dan domisili. Nama strip domisili agar kita semua bisa tahu nih sahabat dermawan dari sahabat muslimah, maaf, dari mana saja asalnya. Seperti itu. Dan untuk yang belum meng-on-kan kamera, silakan untuk meng-on-kan kamera terlebih dahulu, karena lebih enak nanti saat penyampaian materi bersama Ustazah Aini. Mohon maaf, guru les anak saya tiba-tiba datang semua. Oh, tidak apa-apa, Ustazah. Nggak ada yang bukain pintu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibukakan dan pintu neraka akan ditutup. Serta setan-setan akan dibelenggu. Maksudnya apa? Ini kadang-kadang pasti ada yang nanya. Katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan. Kok masih banyak sih yang bikin maksiat gitu ya? Gini. Saya jelaskan dulu makna dari hadis ini, kemudian menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan yang itu tadi ya. Jadi ada beberapa penafsiran dalam hadis ini. Pertama, tentang dibukanya pintu surga. Itu maksudnya apa? Kan kita belum pada mau masuk surga, orang belum meninggal. Apa maksudnya dibuka pintu surga? Maksudnya dibukakan rahmat Allah sebanyak-banyaknya untuk hambanya yang sedang berpuasa. Itu ya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan ditutupnya pintu-pintu neraka? Apa ini maksudnya? Maksudnya ada beberapa penafsiran. Yang pertama, bahwa setan itu tidak akan bisa mendapatkan informasi dari Lauhil Mahfuz. Pintu langit tertutup, Lauhil Mahfuz tertutup. Jadi biasanya di luar bulan Ramadan, setan itu akan mencuri informasi dari Lauhil Mahfuz. Siapa yang akan dapat rezeki besok, siapa yang akan meninggal besok, siapa yang akan mendapat ampunan besok, itu ya. Nah, itu kan akan ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Setan itu mencuri informasi dari sana. Jadi setan udah tahu duluan nih, siapa yang akan dapat pengampunan nih besok. Saya godain biar nggak jadi dapat ampunan. Siapa yang akan dapat nikmat? Saya godain biar dia nggak jadi dapat nikmat. Siapa yang meninggal besok? Saya godain biar dia suul khotimah dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan dengan tipu dayanya setan yang nauzubillah itu pokoknya. Nah, di bulan Ramadan pintu-pintu langit itu ditutup sehingga apa? Sehingga dia tidak mendapatkan informasi itu. Nah, di antara hikmah terbukanya pintu surga itu terbukanya pintu jahanam, tertutupnya pintu jahanam. Maksudnya apa? Ditutupnya pintu laknat, ya. Jadi dibukanya pintu surga maksudnya rahmatnya Allah dikucurkan, ditutupnya pintu neraka maksudnya laknatnya Allah itu ditahan. Dan kemudian setan itu dibelenggu, maksudnya dibelenggu agar tidak bisa mencuri informasi dari Lauhil Mahfuz, gitu ya. Nah, kalau ada yang nanya, setan dibelenggu maksudnya apa? Kan penafsiran tadi dibelenggu maksudnya tertahan untuk mendapatkan informasi.
tapi godainnya sih tetap. Godainnya sih tetap. Itu penafsiran yang pertama ya, teman-teman. Penafsiran yang kedua, maksud dari dibelenggunya syaitan di sini bukan hanya sekedar tidak mendapatkan informasi dari Lauhil Mahfuz, tapi beneran fisiknya si syaitan ini juga dikerangkeng. Ya, sehingga tidak bisa menggoda manusia. Nah, kalau kita ikut penafsiran yang kedua, kalau syaitan itu dikerangkeng, dibelenggu, kenapa masih banyak maksiat? Gini, penyebab maksiat itu bukan cuma gara-gara kita digoda sama syaitan. Tapi dalam diri kita sendiri ada yang namanya an-nafsul ammarah. Atau bahasa Indonesia jadi nafsu amarah gitu ya. Bahasa Arabnya adalah an-nafsu al-ammarah. Inna nafsah la amaratum bisu. Jadi an-nafsu al-ammarah tadi, bahasa Indonesianya artinya nafsu amarah, itu adalah nafsu yang ada di dalam diri kita, sisi buruk yang ada di dalam diri kita, yang mencoba menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Jadi dalam diri kita itu ada dua an-nafs, ada dua nafsu. Ada nafsu ammarah, ada nafsu yang zakiyah, yang suci, yang disucikan, gitu ya. Jadi nafsu yang an-nafsu atau jiwa yang suci itu yang menjaga kita selama ini untuk selalu melakukan kebaikan. Tapi an-nafsu al-ammarah itulah yang membuat kita selalu tergoda untuk melakukan maksiat. Maka apa kata Nabi? Orang yang paling kuat adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, maksudnya mengendalikan nafsu amarahnya. Karena walaupun dia tidak digoda syaitan, kalau yang mendominasi dirinya adalah nafsu amarah, ya dia akan terjerumus juga ke dalam maksiat. Ya. Nah, intinya orang yang berpuasa dia diberikan perisai dari syaitan. Gara-gara datang bulan Ramadan, syaitan jadi tidak bisa mencuri informasi dari Lauhil Mahfuz, dan kita juga berpotensi untuk mengurangi maksiat yang kita lakukan. Setidaknya maksiat yang dilakukan karena tipu daya syaitan tidak adalah. Kalaupun kita tetap masih melakukan maksiat, itu karena dari jiwa amarah kita sendiri. Kemudian fadilah atau keutamaan bulan Ramadan dan fadilahnya orang yang berpuasa. Nah ini dia, ada dua kebahagiaan. Maka disebutkan lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Ya. Jadi ada dua. Yang pertama tadi kebahagiaan apa? Pada saat berbuka puasa. Ini kan kebahagiaan banget ya. Udah ditunggu-tunggu, udah lapar, udah haus. Ngeliatin apa-apa udah jadi halu ya. Ngeliatin karet gelang bertumpuk, jadi serasa kayak ngeliat mie goreng. Ngeliat sungai Ciliwung yang keruh, serasa kayak ngeliat es Milo ya. Udah halu gitu karena udah sore. Begitu datang maghrib, aduh senangnya minta ampun ya, sirup marjan, sari kelapa udah tersedia, tinggal disantap. Kemudian yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Maksudnya orang itu hamba akan berjumpa dengan Allah gitu kan, dengan basirah kita ketika nanti kita sudah berada di syurga. Maksudnya bahagia bertemu dengan Allah karena kita masuk ke dalam syurga, dan di sana kita akan bertemu dengan orang-orang soleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apalagi keutamaan orang yang sedang berpuasa? Doanya makbul. Doanya makbul. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga pihak, ada tiga golongan yang doanya enggak akan ditolak. Yang pertama, al-imamu al-adil. Imam yang adil, yang tidak timpang sebelah. Wassaimu hatta yuftir. Dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Ya, jadi kita nih di puasa nih sekarang. Banyak-banyakin doa. Habis sholat tuh jangan langsung lipat sejadah. Jangan. Para malaikat di sekitar kita udah siap mengaminkan doa kita. Tiba-tiba kita langsung lipat sejadah aja, sayang gitu loh. Kalau diamini sama malaikat itu potensi makbulnya luar biasa. Maka coba kita list ya, hajat kita apa saja, harapan kita apa saja, resolusi kita apa saja. Kalau perlu kita baca semuanya tiap habis sholat.
Apalagi tiap habis sholat malam, tiap habis sholat tahajud, habis sholat duha, dan lain sebagainya. Ya, mumpung kita dijamin doanya akan terkabul. Ya, kemudian wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi ini juga tidak ditolak. Makanya kadang banyak ya orang yang menzalimi orang lain suka, kalau kata orang, kena karma. Itu maksudnya karena doanya orang yang terzalimi. Misalnya kita menzalimi orang lain, ya, kita memaki, kita fitnah dia, gitu. Ntar tiba-tiba aib kita terbongkar sendiri. Entah karena apa ya, karena doanya orang yang terzalimi. Ya, kalau kita menzalimi orang lain, kita juga akan terzalimi karena kezaliman yang kita perbuat. Baik, berikutnya. Bau atau aroma mulutnya orang yang berpuasa ini lebih disukai Allah daripada minyak kasturi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala khalufu fammis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Aroma bau mulutnya orang yang berpuasa lebih atyab, lebih dalam pandangan Allah lebih baik gitu, lebih baik daripada baunya minyak kasturi. Bukan bau mulut gara-gara dia nggak sikat gigi sebulan, bukan. Itu mah jorok ya. Maksudnya aromanya orang yang berpuasa itu kan, orang kalau nggak makan dan minum seharian, itu kan ada aroma khasnya gitu ya. Ada aroma-aroma khasnya lah begitu. Beda ya, aroma karena tidak makan dan minum dengan aroma orang yang jarang sikat gigi itu beda aromanya. Kalau yang jarang sikat gigi itu busuk. Tapi kalau yang aromanya orang puasa, ya bau sih, tapi bukan busuk gitu. Nah, itu nanti akan menjadi saksi kita di akhirat, bahwa kita melakukan puasa. Gitu, akan menjadi saksi yang akan meringankan ketika kita itu sedang ditimbang amalnya di yaumil hisab. Dari aroma khas orang puasa, itulah Allah menyukai kita. Kenapa? Ada bukti bahwa kita sedang berpuasa lillahi ta'ala. Ya. Makanya para ulama dalam mazhab Syafi'i memakruhkan orang yang berpuasa untuk sikat gigi setelah lewat zuhur. Kenapa? Karena kalau udah lewat zuhur, ya, aroma khas orang puasa itu udah mulai tercium. Kalau mau sikat gigi, masih diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i dari mulai subuh, pagi, duha, itu silahkan. Tapi begitu masuk zuhur, udah nggak dianjurkan lagi untuk menyikat gigi, karena itu bisa menghilangkan aroma khas orang yang berpuasa. Lebih bagus lagi kalau sikat giginya dari sebelum subuh. Kenapa? Karena kalau dari sebelum subuh, itu artinya kita sudah masuk ke dalam waktu berpuasa dalam keadaan mulut kita bersih dan tidak ada potensi menelan sisa makanan. Bayangkan kalau misalnya kita masih ada sisa makanan, misalnya kita sahurnya pakai rendang, tiba-tiba di sela-sela gigi kita ada yang kayak apa ya, yang kayak nyelip-nyelip gitu. Terus kita main-mainin glek aja. Nah, ini jadi bahaya. Gitu ya. Oke, baik. Berikutnya, diampuni dosa-dosanya. Orang yang sedang berpuasa diampuni dosa-dosanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man shama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ini bukan sembarangan puasa ya, ini puasa di bulan Ramadan, beda sama puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid itu beda banget. Standar kualitasnya juga beda banget, pahalanya juga beda banget, fadilah dan keutamannya itu beda banget. Makanya orang-orang berpuasa di hari biasa dengan puasa di bulan Ramadan pasti ada yang dibedain dari amalannya ya, dan lain-lain. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi, dengan ihtisab. Apa sih ihtisab? Ihtisab itu berharap balasan dari Allah. Bukan karena untuk dipuji manusia, bukan untuk riya, bukan untuk yang lain. Tapi memang lillahi ta'ala. Untuk menghitung-hitung, ya Allah, ini saya kira-kira pahala saya gede apa enggak. Saya kira-kira diterima apa enggak ya puasanya. Kayak gitu, ihtisab namanya. Ya, khawatir puasanya itu hilang pahalanya. Bukan sekedar takut batal puasa, enggak. Tapi orang yang berpuasa benar-benar takut pahalanya nggak dapat gitu. Sehingga dia menghindari riba, dia menghindari dusta, dia menghindari marah yang berlebihan. Karena ihtisab. Ihtisab itu menghitung-hitung, saya harus dapat nih pahala puasanya. Harus dapat ridhonya Allah. Itu namanya ihtisaban.
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan ampuni, leburkan, gugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Asik juga kan? Karena kita nggak tahu nih, di masa lalu kita bikin apa ya? Apalagi di masa puber kayaknya dulu ya. Kalau udah masa puber, Masya Allah, godaannya, namanya juga lagi puber ya, lagi remaja begitu. Masa-masa pembangkangan ke orang tua tuh banyak di masa puber gitu kan. Mudah-mudahan Allah hancurkan semua dosa itu, leburkan semua dosa itu, karena di bulan Ramadan ini kita berpuasa dengan penuh ihtisaban. Tambahannya, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang terbangun di malam Lailatul Qadar, tidak hanya bangun ya, kalau cuma sekedar bangun update Facebook sama komen-komen Instagram mah enggak, namanya bukan qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu terjaga di malam hari, apalagi di Lailatul Qadar, dan melakukan ibadah di dalamnya dalam keadaan iman kepada Allah dan ihtisaban. Sekali lagi, selalu ada kata ihtisaban. Ihtisaban itu ngitung-ngitung. Ya Allah, saya pengen dapat pahala lebih banyak, nambah lagi sholatnya, nambah lagi sholatnya, nambah lagi sholatnya, gitu ya. Tamak terhadap pahala itu boleh. Kalau tamak sama harta kan nggak boleh. Kalau sama pahala boleh. Aduh, kayaknya masih kurang nih saya. Mau nambah lagi lillahi ta'ala. Nggak penting orang lain nggak tahu, yang penting lillahi ta'ala. Nggak penting, saya nggak penting untuk memposting di media sosial. Saya tidak sholat demi mereka, tapi lillahi ta'ala. Itu namanya ihtisaban. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu ya. Tentang Lailatul Qadar, insya Allah kita akan bahas di sesi yang keempat nanti. Oke, baik. Nggak bahas semua di sini ya, nanti biar penasaran di sesi keempat, biar hadir lagi. Ya, baik. Kemudian Ar-Rayyan, Allah sediakan Ar-Rayyan, surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, kalau surga untuk orang yang lain, misalnya kayak untuk sedekah, orang yang rajin zakat, orang yang rajin sholat, segala macam, itu nggak ada surga khususnya. Tapi untuk orang yang sering berpuasa, itu ada surga khususnya. Itu Ar-Rayyan namanya. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Ada di dalam surga satu pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat cuma orang-orang yang berpuasa, dan lainnya tidak akan masuk lewat pintu itu. Nah, aina shaimun. Jadi diserukan pada, ayo siapa yang rajin puasa, yang rajin puasa masuk. Gitu ya. Maka mereka yang berpuasa bangun ya, bangkit untuk memasukinya, sedangkan yang lain tidak. Bila mana mereka sudah masuk, pintu itu ditutup, nggak ada yang berhak untuk memasuki kecuali orang yang rajin untuk berpuasa. Nah, kalau kita pengen masuk surga Firdaus gimana? Ya udah, izin aja masuk surga Firdaus. Dari surga Firdaus main lagi ke surga Ar-Rayyan bisa. Tenang aja, gitu ya. Nah, jangan sampai kita berpikir, ya saya maunya surga Firdaus biar tetanggaan sama Nabi, bukan surga Ar-Rayyan. Ya nggak apa-apa, tinggal mondar-mandir ini. Kan cuma beda pintu aja. Lokasinya masih di surga-surga aja kok, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya, pahala khusus dari Allah. Nah, ini dia. Kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanah 'ashru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah 'azza wa jalla ila shauma fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Nih kalau kita beribadah di bulan Ramadan, ini dilipat gandakan puasa kita, pahala kita. Ya, misalnya sedekah pahalanya cuma 1, bulan Ramadan dilipat gandakan kali 700. Ya, misalnya kita memberikan buka puasa buat orang yang sedang berpuasa, dilipat gandakan jadi 700. Kemudian Allah mengatakan yang tidak dilipat gandakan 700 cuma puasa. Bukan karena tidak dilipatkan enggak tambah banyak, tapi saking banyaknya enggak kehitung. Kata Allah, saya sendiri yang akan ngasih pahalanya. Spesial gitu. Spesial, 700 kali lipat mah enggak ada apa-apanya kalau udah Allah handle langsung. Gitu ya. Ya namanya juga gini, kalau kita bersedekah, kita nyari duit tinggal udah ya. Tapi kalau puasa tuh, kita nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat, nahan marah, nahan
dusta, nahan ribah yang biasanya hobi kalau lagi ngeriung bareng-bareng biasanya ngomongin yang gak hadir gitu ya. Kalau lagi puasa jadi menahan diri. Akhirnya Allah sendiri yang akan kasih stempel pahalanya dari Allah. Nggak usah dipikir betapa besarnya. 700 kali lipat mah nggak ada apa-apanya. Insya Allah ya. Baik. Berikutnya, apalagi yang menjadi keutamaan orang yang berpuasa, yaitu menaikkan level takwanya. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi puasa itu diwajibkan untuk apa? Untuk kita. Diwajibkan pula kepada umatnya sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu umatnya Nabi Isa, orang Nasrani, umatnya Nabi Musa, itu mereka juga berpuasa ya. Namun tata cara dan waktunya berbeda. Jadi puasa ini adalah tindakan orang-orang soleh dari zaman dahulu kala. Dari zamannya umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan disempurnakan puasa itu dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk apa sih? La'allakum tattaqun. Yang level takwanya masih berada di level bawah, bisa kita naikin ke level yang berikutnya. Bisa naik level ketakwaan kita dengan berpuasa. Maka sangat rugi kalau kita keluar dari bulan Ramadan, tapi level takwa kita masih di situ-situ aja. Kayaknya ada yang masalah nih dengan kita. Kayaknya puasa kita cuma dapat lapar dan haus, pahalanya mah enggak, level takwanya enggak naik, aduh rugi sekali. Maka betul-betul bulan Ramadan ini proses penyucian diri, pembersihan diri, pengelupasan diri dari dosa-dosa yang sudah berkerak. Kira-kira seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita harus tahu tentang keutamaan berpuasa, kita juga harus tahu dong ketentuannya. Kita pengen dapat fadilah dan keutamaan, tapi nggak tahu cara mengerjakannya, ini kan percuma dan sia-sia akhirnya. Maka kita akan bahas ya ketentuan berpuasa. Saya yakin jamaah sekalian sudah sangat tahu, tapi perlu kita bahas untuk apa? Mengevaluasi apakah puasa kita sudah benar atau perlu ditingkatkan lagi. Oke, yang pertama, puasa bisa dikatakan sah kalau melakukan semua syarat sah dan rukunnya. Kalau syarat sahnya teman-teman ya sudah tahu lah. Dalam berpuasa dalam keadaan beragama Islam ya, kemudian berakal sempurna, kemudian tahu tata cara pelaksanaannya, tidak dilakukan di hari yang diharamkan, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Ya. Nah, rukun puasa ini adalah yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Prakteknya. Rukunnya itu hanya 2 saja. Yang pertama adalah niat. Pastikan tadi malam kita udah niat apa belum nih? Ya, aduh saya belum nawaitu shauma ghadin nih. Nawaitu shauma ghadin itu lafaz niat. Melafatkan niat, tapi niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau ada orang haid lalu bilang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisan lillahi ta'ala, dia nggak lagi berniat. Dia lagi ngapalin. Dia cuma lagi ngapalin, dia nggak lagi niat. Maka itulah bedanya melafatkan niat dengan meniatkan untuk berpuasa. Niat itu tempatnya di dalam hati. Maka arti dari kata niat itu apa? Qasdus syai'in muqtarinan qasdus syai'in fil qalbi muqtarinan bi fi'lih. Jadi ketika kita meniatkan untuk melakukan sesuatu dan langsung melakukan apa yang kita niatkan. Ya, sedangkan melafatkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisan lillahi ta'ala diperlukan, dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, disunnahkan supaya kita lebih yakin, mengkonfirmasi, menegaskan, menghilangkan rasa was-was yang ada di dalam hati. Jadi niat kita lebih dikonfirm lagi dengan lisan bahwa saya niat puasa besok, gitu ya. Nah, ketentuan berpuasa di malam niat di malam hari itu diperlukan di dalam puasa wajib saja.
baik itu puasa Ramadan, puasa apalagi puasa nazar, ya, puasa karena melakukan kafarat dan lain-lain. Puasa yang sifatnya wajib itu niatnya harus dari malam. Harus dari malam. Malam itu kapan sih? Malam itu dari sejak tenggelamnya matahari di waktu maghrib sampai sebelum fajar sodik subuh masuk. Jadi dari maghrib sampai sebelum subuh itu namanya malam. Ya. Jadi kalau habis buka puasa kita langsung niat lagi, besok puasa lagi itu udah niat tuh di malam ya. Jangan sampai kita misalnya waduh, tadi malam belum nawaitu somo godin nih, batal dong puasa saya, makan Nah, itu mau modus saja ya. Tadi sahur nggak sahur, ngapain sahur? Ya karena mau puasa. Lah itu udah niat. Ya. Kadang-kadang pernah nonton kemarin, anak saya lagi nonton Ipin Upin, ada tuh cerita kayak gitu ya, kata ibu gurunya di TK, harus niat lah dari malam gitu kan. Ipin Upin saling berpandangan, lupa nggak nawaitu sama Wodin, dia pulang ke rumah omanya, opahnya, opa gitu ya. Bukan opa-opa Korea ya, opanya Ipin Upin. Saya berarti nggak puasa, nggak sah katanya. Kan udah berniat tadi sahur. Oh iya, itu ya. Nah, tapi kalau itu puasanya puasa yang sunnah, nggak harus dari malam loh. Nggak harus dari malam. Jadi kalau misalnya saya nih sekarang misalnya bukan bulan Ramadan ya. Misalnya bukan bulan Ramadan. Lalu saya ingin untuk berpuasa. Itu bisa dari siang. Saya belum sarapan, belum apa gitu, saya pengen puasa, itu bisa. Dalilnya apa? Dalilnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya pada istri beliau, istriku udah nyiapin makan belum? Aduh, belum ada yang bisa disajikan ya Rasul. Gitu. Ya udah. Apa kata Nabi? Idzan ana shaim. Saya puasa aja deh. Bayangin ya, istri nggak sempat masak, Nabi ngalah puasa. Bapak-bapak zaman now mana ada ya? Bapak-bapak zaman now mah belum ada makanan. Wah, ada yang sampai nyela-nyela maki-maki istrinya. Nauzubillah. Ya wah, istri nggak becus segala macam. Padahal istrinya mungkin udah kecapean. Ya, Rasulullah nggak begitu. Rasulullah ngalah, ya udah saya puasa aja, gitu ya. Dan itu niat puasanya dari siang. Nah, itu boleh. Asalkan dari subuh belum melakukan yang batalin. Belum sarapan, belum makan, belum minum, tidak berhubungan badan, dan lain sebagainya. Tapi kalau pagi udah sarapan, siang malas makan, nggak bisa niat puasa. Ya, kenapa? Udah sarapan. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri atau al-imsaku 'anil mufattirat. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, sehingga dipastikan tidak terjadi hal-hal yang berikut ini selama kita berpuasa. Pertama, kita tidak makan dan minum dengan sadar bahwa kita sedang berpuasa. Kalau kita sadar bahwa kita sedang berpuasa, makan dan minum batal. Kemudian sengaja muntah, ya, lehernya dipijit-pijit, mulutnya dikorek-korek, ya, akhirnya dia muntah, batal. Yang ketiga, berhubungan badan, walaupun tidak sampai keluar air mani, walaupun tidak sampai orgasme, tapi kalau sudah melakukan, batal. Tidak hanya batal puasanya, tapi kena kafarat juga. Apa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan, atau kalau udah dicoba gagal mulu ya, udah puasa 40 hari, hari 41 gagal ya. Aduh, udahlah, saya mau ngasih makan aja 60 orang fakir miskin, gak apa-apa. Kemudian sengaja keluar air mani, ya. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan terhadap dirinya sehingga membuat dirinya keluar air mani, ini bisa membatalkan puasa, terlepas dari hukumnya, dosa pastinya, dan juga puasanya menjadi batal, ya. Tapi kalau tidak sengaja keluar air mani, itu tidak batal. Maka kalau ada anak yang baru baligh, ya, produksi air maninya sedang tinggi-tingginya, kemudian dia tidur di siang bulan Ramadan, bangun-bangun dia keluar air mani mimpi basah. Nah, itu tidak batal. Karena dia keluar air mani bukan karena perbuatan yang dia lakukan terhadap dirinya. Tapi di luar kendalinya. Cukup dia mandi agar bisa sholat, puasanya mah tetap lanjut. Gitu ya. Tapi kalau
melakukan perbuatan yang sengaja dilakukan, misalnya seperti mohon maaf, masturbasi, onani, segala macamnya itu, selain dosa, puasanya juga batal. Haid dan nifas. Nah, ini dia. Ini juga pembatal puasa nih, ya. Kadang-kadang misalnya ya, saya puasa hari ini, aduh biasanya saya tiap awal bulan begini haid nih, saya kudu siap-siap nih, entar lagi kayaknya haid nih, jadi saya jadi rajin gitu ya ngeliat ke toilet, ya begitu maghrib nggak keluar, alhamdulillah aman, pas habis terawih keluar darah haid, ya sudah. Nah, tapi yang jadi masalah kalau 5 menit sebelum maghrib kok rasanya kayak ada yang keluar nih ya, ngecek apa enggak nih, ngecek nggak? Cek dong, bisa nggak? Ini kayaknya ada yang keluar, jangan-jangan haid nih, aduh udah tanggalnya soalnya. Saya ceknya ntar aja kali habis maghrib. Kan kalau udah buka puasa, terus dilihat kalaupun itu haid, kan haidnya baru kelihatan setelah maghrib gitu ya. Nah itu model-model orang yang takut menerima kenyataan gitu. Nggak boleh kayak gitu ya, pahit-pahit deh gitu. Cek aja, haid, ya udah batal, ganti aja, tinggal di kodok ini kan. Nah, terus puasanya gimana dong? Puasanya gimana? Sia-sia nggak sih puasa dari subuh sampai menjelang maghrib gara-gara haid datang 5 menit sebelum azan? Nggak sia-sia dong. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah nggak akan menyia-nyiakan perbuatan baik hambanya, apalagi di bulan Ramadan, pahala itu. Cuman karena secara hukum batal, ya udah sih ganti aja. Ntar pas lagi kodok juga dapat pahala lagi. Ya kan? Yang penting berani aja ya, jangan ditunda-tunda, ntar jadi was-was sendiri jadinya. Junun atau kehilangan kewarasan. Misalnya ada orang yang punya penyakit ya, kadang datang kegilaannya, kadang datang kewarasannya, dan lain sebagainya, maka misalnya sahur dia harus minum obat dari psikiaternya, lupa, akhirnya datang kambuh misalnya siang hari, itu menjadi batal puasanya. Tapi ini jarang kejadian ya, hanya orang yang memiliki penyakit tertentu saja. Dan yang terakhir adalah murtad. Orang murtad itu tidak hanya puasa hari itu yang dia batal, tapi semua perbuatan baik yang pernah dia lakukan itu batal semuanya. Tidak tersisa, hangus. Seperti api melahap kayu bakar, hanya abu yang tersisa. Makanya na'udzubillah, jangan pernah kita murtad sekalipun, na'udzubillah. Sebab kemurtadan itu bisa menghapus semua pahala dan kebaikan yang selama dilakukan. Tapi dosanya nggak dihapus, yang dihapus cuman pahalanya aja. Ya, kita lihat sebagaimana dituliskan oleh Syekh Abi Syuja dalam kitabnya Matan Abi Syuja. Walladzi yuftiru bihi shaim 'asyratu asya. Ada 10 perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawf awir ra'si. Sesuatu yang masuk dalam badan kita, dalam lubang kepala kita, mulut maksudnya. Ya, hidung dimasukin ke dalam hidung, masuk ke dalam khayshum, ada sambungannya ke dalam kerongkongan, terus ke telang. Nah, ini juga masalah. Bagaimana dengan telinga? Masuknya sesuatu ke dalam telinga bagian dalam, ini nanti khilafiyah. Ya, ulama zaman dulu mengatakan batal karena dalam keyakinan para ulama di masa itu ada saluran yang sampai ke ma'idah, sampai ke lambung. Karena lubang yang ada di kepala kita kan ada 3 ya, mulut, lubang hidung, lubang telinga. Nah, kalau masuk ke situ, itu semuanya membatalkan. Namun para ulama kontemporer di zaman sekarang mengatakan yang membatalkan hanya lewat mulut dan hidung saja, karena memang ada sambungannya ke kerongkongan, kerongkongan nyambung lagi ke lambung, tapi untuk yang dari kuping ternyata sains terbaru mengatakan tidak ada sambungannya dari lubang telinga untuk sampai ke dalam kerongkongan dan lambung. Jadi khilafiyah untuk yang masuk ke dalam kuping. Tapi kalau masuk ke dalam kerongkongan ya, masuk mulut, masuk kerongkongan, atau masuk hidung, masuk ke dalam khayshum, pangkal hidung, masuk ke dalam kerongkongan, sampai semua ke lambung, itu membatalkan. Wal hukna fi ahadis sabilain, kemudian pengobatan yang dilakukan dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan. Baik kemaluan depan atau kemaluan belakang.
ya. Jadi kan ada ya pengobatan seperti ibu hamil untuk menguatkan kandungan itu biasanya ada obat yang dimasukkan entah itu lewat dubur atau lewat kubul, ya ada gitu. Nah itu bisa membatalkan. Kemudian al-qai' amdan, qai' amdan itu sengaja muntah. Kalau muntahnya spontan tidak sengaja itu tidak membatalkan. Wal wat'u amdan, dan berhubungan suami istri sengaja dalam keadaan sadar bahwa dia sedang berpuasa. Itu ya. Kemudian wal inzalu an mubasyarah. Kemudian keluar air mani karena sengaja melakukan itu pada dirinya. Wal haidu wan nifas, haid dan nifas, wal junun, dan hilangnya kewarasan, wal ighma, dan pingsan seharian, war riddah, dan murtad. Inilah 10 perkara yang bisa membatalkan. Ya, bagaimana dengan suntik vaksin? Suntik vaksin itu batalin atau enggak? Suntik vaksin dan suntik KB itu masuk cairannya ke dalam otot. Dari otot tidak sampai salurannya ke dalam perut. Ya, dia hanya masuk ke dalam otot saja. Tapi kalau infus itu kalau infusnya masuk ke dalam ke dalam badan kita sebagai pengganti cairan, sebagai pengganti makanan. Ada orang dehidrasi dikasih cairan infus, ada orang koma atau lagi nggak bisa makan, makanannya susah, padahal dia harus makan lalu dibuatkan infus berupa yang isinya glukosa, ya. Nah, ini menjadi pembatal karena menjadi pengganti makan dan minum. Ya, tapi kalau suntik itu enggak. Ya, oke, baik. Nah, ini dia ya, yang menjadi batal puasa kalau sengaja makan dan minum. Kalau lupa tuh rezeki. Rezeki dong. Siapa yang bilang rezeki? Nabi. Ini ada 2 hadis yang mirip ya. Mirip tapi matanya agak sedikit berbeda, mirip tapi serupa. Manasiya, siapa yang lupa, wahwa shaim, padahal dia sedang berpuasa, fa'akala au syariba, kemudian gara-gara lupa itu dia makan dan minum, maka hendaklah falyutimma shaumahu, dia lanjutkan aja sholatnya sampai puasanya sampai malam. Fa innama at'amahu Allahu wa saqa, karena ketika dia makan dan minum dalam keadaan lupa, emang Allah yang pengen ngasih dia makan dan minum. Hadis yang kedua juga sama. Hadisnya sahih banget, Bukhari Muslim ya. Maka teman-teman sekalian, ini orang yang paling bahagia di siang hari bulan Ramadan. Apalagi kalau lupanya pas jam 3 atau jam 4, jam halu-halunya gitu ya. Hausnya hilang, laparnya hilang, pahala puasanya masih penuh, nggak ada berkurang sama sekali ya. Ini orang yang paling bahagia. Boleh nggak sih kalau malam habis tarawih kita berdoa, ya Allah besok kasih lupa dong bentar aja gitu jam 3 habis makan nasi sama es doger gitu baru diingetin gitu ya. Ya nggak apa-apa sih kalau mau. Tapi yang jadi masalah pura-pura lupa itu jadi masalah. Pura-pura lupa itu ketahuan. Malaikat bisa mendeteksi mana yang lupa beneran, mana yang pura-pura ya. Oke, jangan nggak ada orang ya, lihat kanan kiri makan. Begitu ditegur, emangnya nggak puasa? Astagfirullah gitu ya, pura-pura lupa. Ada yang kayak gitu. Malaikat tahu mana yang beneran, mana yang bohongan. Oke, baik. Nah, pembatal puasa muntah dengan sengaja. Maka kata Nabi, man dzara'ahul qai' falaisa 'alaihi qada. Siapa yang dia melalui suatu hal dan membuat dia mual dan muntah dengan spontan, itu tidak batal. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, siapa yang sengaja membuat tubuhnya itu muntah, itulah yang wajib untuk mengqadanya. Kemudian berikutnya, pembatal puasa murtad ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wa la takunanna minal khasirin, kalau kamu murtad, kalau kamu syirik, maka Allah akan hapus semua amalan kamu, termasuk puasa yang dilakukan hari itu batal dan semuanya juga menjadi batal. Nauzubillah. Kemudian berikutnya pembatal puasa haid dan nifas ya. Kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaum. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, haid itu menimpa kami di bulan Ramadan dan kami tidak berpuasa, oleh karenanya kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa. Baik jamaah sekalian, sekarang antara batal dan tidak. Kalau tadi yang semua ulama sepakati batal, sekarang kita akan bahas
Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ya, ini dia. Pertama, bekam. Mungkin jamaah sekalian ada yang suka bekam. Sebaiknya bekam malam hari aja kalau was-was ya. Bekam, para ulama berbeda pendapat. Ulama dalam mazhab Hambali mengatakan batal, sedangkan ulama mayoritas selain Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan enggak batal bekam itu. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena ada beberapa hadis yang kontradiktif. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ini Imam Ahmad bin Hambal ya, pendiri mazhab Hambali. Ini orangnya, Imam Ahmad bin Hambal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam, keduanya batal puasanya. Jadi yang tukang bekam sama yang dibekam batal kata Nabi. Makanya kata ulama mazhab Hambali batal nih. Tidak hanya berbekam, yang ngebekam ikutan batal. Kemudian kata mayoritas ulama enggak batal. Ya, jadi enggak batal gitu. Makanya disebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad. Ini perawinya sama. Ya, tapi hadisnya kontradiktif. An Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaim. Nabi pernah berbekam dalam keadaan ihram. Dan Nabi juga pernah berbekam dalam keadaan berpuasa tanpa batalin puasanya. Hadis yang kedua, salasun la yuftirna shaim. Ada 3 perkara yang tidak lagi membatalkan. Jadi 3 perkara ini dulu membatalkan puasa. Kemudian dinasah, dihapus hukumnya dengan hadis ini. Makanya Nabi mengatakan ada 3 yang tidak lagi membatalkan puasa. Tadinya nggak batalin, tapi dihapus hukumnya dan diganti dengan hukum yang baru dengan hadis ini. 3 ya, yang enggak lagi membatalkan. Pertama apa? Al-hijamah, ternyata berbekam tidak membatalkan. Dulu memang dibatalkan, Nabi pernah bersabda seperti ini. Batal ya, kemudian hadis ini diangulir oleh Nabi, dihapus atau istilahnya dinasah dengan hadis yang berikutnya datang kemudian Nabi bersabda, udah nggak batalin lagi. Berbekam, kemudian muntah. Dulu muntah mau sengaja nggak sengaja, tadinya itu membatalkan. Tapi Nabi membedakan, kalau muntahnya sengaja batal ya, kalau nggak sengaja nggak batal. Wal ihtilam, kemudian mimpi basah. Nah, dalam satu hadis Nabi mengatakan orang yang subuh dalam keadaan berhadas besar, ya dari subuh sampai maghrib dia berhadas besar batal. Tapi itu diangulir oleh Nabi sendiri ya, dikatakan bahwa mimpi basah tidak membatalkan. Yang batal adalah kalau dia berbuat sesuatu yang membuat dirinya keluar air mani seperti masturbasi dan onani. Dosa iya, batal iya. Tapi kalau di luar kendali dirinya, mimpi basah itu tidak membatalkan. Jadi gimana dong? Ya mayoritas ulama mengatakan tidak batal. Namun mazhab Hambali mengatakan sebaiknya tetap berhati-hati kalau mau bekam malam aja. Gitu ya. Ini dalam pendapat mazhab Hambali dan mayoritas ulama. Oke, sekarang batal atau tidak? Yang kedua, soal apa nih? Soal subuh belum mandi junub. Tadi kita sudah bahas ya. Tadinya batal. Tapi kemudian diangulir oleh hadis Nabi yang tadi, dan hadis ini yang sendiri. Kalau tadi hadis Nabi yang hadis dalam hadis qauli istilahnya, sabdanya Nabi. Kalau sekarang hadis yang isinya hadis fi'ali, hadis yang berupa perbuatannya Nabi langsung. Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menyaksikan Nabi bangun subuh di bulan Ramadan dalam keadaan junub belum mandi janabah. Malamnya habis berhubungan badan dengan istrinya. Kemudian Nabi nggak sempat mandi, Nabi langsung tertidur, terbangun di waktu subuh. Dalam keadaan belum mandi. Lalu Nabi mandi, sholat subuh, kemudian Nabi melanjutkan puasanya sampai maghrib. Gitu ya. Nah, ini dia bukti bahwa dalam keadaan hadas besar masuk waktu subuh itu tidak membatalkan. Tapi memang harus segera mandi. Tujuan mandinya biar bisa segera sholat subuh. Ya, baik. Batal atau tidak? Celak obat tetes mata. Nah, ini dia. Nabi suka pakai celak dalam di waktu puasa. Ya, sering pakai celak. Ya memang kadang-kadang kalau kita pakai celak gitu kan,
kayak kalau atau misalnya pakai tetes mata, itu kadang ada yang pahit-pahit gitu. Nggak apa-apa, it's okay, itu tidak membatalkan. Karena yang membatalkan itu kalau masuk ke 3 jauh. 3 jauh itu adalah mulut ya, masukin sesuatu ke mulut dan masuk ke dalam kerongkongan, masukin ke dalam hidung dan masuk ke dalam pangkal hidung, kemudian masuk ke dalam telinga dan masuk ke dalam sekali. Dan sekali lagi tentang telinga ini para ulama berbeda pendapat, ulama di masa lampau dengan ulama di masa sekarang. Oke, baik. Ini sudah jam 11 ya? Ini sampai mana nih kita? Gak Ini apa-apa slide. Ustazah, lanjutkan saja. Ya, ini materi terakhir ya. Takutnya saya kelamaan ngomong. Oke, baik. Oke, makan dan minum ya. Nanti kalau saya kelamaan ngomong takutnya pada ngantuk ya. Ini ustazahnya kapan sih boleh nanya jawab, ngomong mulu, tergitu kan? Oke, baik. Ini slide yang terakhir ya. Untuk hari ini, makan dan minum yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa itu ada 4 macam dan bermacam-macam juga konsekuensinya. Pertama, orang yang makan dan minum karena lupa, tadi kita sempat bahas ya, tidak batal, tidak wajib qadha, tidak dosa, puasanya masih utuh. Kemudian salah, nah maksudnya salah itu apa? Salah itu keliru menentukan waktu maghrib. Kirain udah maghrib, ternyata belum. Masjid depan rumah saya pernah melakukan itu tuh, muazinnya salah lihat jam, kayaknya jam dindingnya belum dia presisikan gitu. 10 menit sebelum maghrib, dia udah azan. Tapi azannya diberhentikan di tengah-tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu dia diem, nggak dilanjutin azannya. Suami saya dari awal udah bilang sama saya dan anak-anak, tar dulu, tahan. Kayaknya muazinnya salah deh ini. 10 menit lagi loh maghrib, kok udah azan ya? Jangan makan dulu semuanya. Oke, karena suami saya bilang begitu, kita mah ikut ya. Beneran azannya nggak dilanjutin sama muazinnya. Begitu jam 6 tepat ya, itu Ramadan bukan tahun ini, tahun-tahun sebelumnya. Begitu maghrib beneran, dia azan lagi. Azan yang komplit. Dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Berarti kan ada yang salah dengan azan yang pertama. Mungkin dia berhenti karena digebukin masa kali ya. Nah, jadi tetangga samping rumah, itu ada iwar saya, adanya suami, bilang, tadi azan yang pertama udah pada makan belum? Belum. Kita udah pada makan, gimana dong? Salah ya? Ya salah. Wajib qadha dong. Iyalah wajib qadha. Iya wajib qadha. Kenapa? Ada kelalaian dari sisi kita juga. Tapi kan bukan salah kita. Iya sih bukan salah kita, tapi kita juga lalai. Manusia itu kadang-kadang ada human error. Muadzin juga manusia, bisa salah dong. Kita yang juga manusia harusnya bisa melihat ada jadwal imsakia nggak di rumah kita. Ada jam yang presisi nggak? Mungkin jam dini nggak presisi, tapi jam di HP itu presisi waktunya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita keliru menentukan waktu maghrib, maka puasanya batal. Karena secara hukum kita makan dan minum sebelum maghrib dan sadar bahwa kita sedang berpuasa. Beda dengan orang yang lupa. Kalau lupa, dia sadar. Dia nggak sadar kalau dia lagi puasa. Beda dengan orang yang salah. Dia makannya dalam keadaan sadar dia sedang berpuasa, dan secara hukum itu belum maghrib udah makan. Maka puasanya batal dan wajib qadha, tapi dia nggak dosa. Karena apa? Ya kata Nabi, rufi al-qalam 'anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat pena, artinya tidak dicatat sebagai dosa kalau seorang hamba itu melakukan sesuatu karena kealpaan, ya lupa, karena kesalahan yang memang tidak ada niatan buruk dalam hatinya, ya kelalaian yang manusiawi, dan apa yang dipaksakan kepadanya. Dia nggak dosa, tapi wajib qadha nanti, gitu ya. Makanya kita harus ngecek ya selalu, udah beneran maghrib apa belum gitu. Kemarin saya lihat juga di Facebook ada juga katanya sekampung yang batal semuanya, gara-gara muazinnya kecepatan. Sekampung, bayangin. Oke, baik. Sengaja uzur. Nah, ini orang yang dia sangat sadar sedang berpuasa, tapi emang dia sengaja makan emang buat batalin. Ya pastinya dia batal ya, harus diqadha. Karena apa? Mungkin karena dia sakit, karena musafir, karena haid, segala macam, dia wajib qadha, tapi dia nggak dosa. Kenapa? Dia punya uzur untuk melakukannya. Haid, nifas, sakit, musafir, apapun lah itu. Yang paling parah nomor 4. Dia batal, qadha, dosa lagi. Ya, kenapa? Dia tahu bahwa dia itu dosa, dia tahu bahwa kalau batalin puasa nggak boleh, tapi ya dia malas aja gitu nggak mau puasa. Nggak ada alasan yang membuat dia membolehkan dia membatalkan puasanya. Tapi dia tetap batalin. Nah ini yang
dosa, harus bertaubat, harus banyak beristighfar. Kenapa? Ya, karena dia telah melakukan pelanggaran rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, dan telah melakukan intihaku hurmati syahri Ramadan. Dia telah merusak kesucian bulan Ramadan yang dia lakukan. Lucu nih, ya kan? Lucu banget sih. Ke pesta. Lucu banget. Ini aja deh. Ngebet belanja. Ngebet zakat jangan lupa ya. Iya, oke. Sebelum ngebet yang lain, yuk duluin yang wajib. Tunaikan zakat kita ke Global Zakat. Insya Allah amanah, manfaat bagi umat.